Izin memperkenalkan diri, sebelumnya nama saya Abraham Perez Johannes dengan NPM 2214071036 dari tab B angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang motor bakar 4 tak. Sebelumnya di sini ada apa aja yang bakal kita bahas nanti. Yang pertama itu adalah pengertiannya, yang kedua itu komponen, yang ketiga cara kerja, yang keempat itu adalah kelebihan, kekurangan, dan yang kelima itu perbedaan 2 tak dan 4 tak itu sendiri. Dan yang pertama ini yang akan kita bahas itu adalah apa sih motor bakar 4 tak itu? Nah, di sini ada nih pengertiannya. Motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang memiliki 4 langkah kerja, karena itu disebut dengan 4 tak. Nah, mesin 4 tak ini sering digunakan oleh kendaraan seperti mobil, motor, truk, pesawat, dan kapal. Nah, yang dimaksud sebagai 4 tak itu adalah langkah dalam melakukan pembakaran di dalam ruang bakar. 4 langkah itu antara lain langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, kita lanjut ke komponen dari 4 tak. Di sini kita dapat melihat pada gambar, di situ ada katup inlet dan katup outlet. Katup inlet sendiri itu berfungsi sebagai tempat buka tutupnya saluran agar udara dan bensin itu dapat masuk ke dalam ruang bakar itu sendiri. Setelah itu ada katup outlet. Katup outlet itu berguna sebagai buka tutupnya gas-gas hasil sisa pembakaran. Nah, setelah itu ada busi. Busi itu kegunaannya untuk memantik api. Setelah itu di situ ada piston, leher piston, dan poros engkol. Oke, setelah itu kita akan melangkah ke langkah kerja, cara kerja. Nah, untuk cara kerja itu sendiri, yang pertama itu adalah langkah hisap. Untuk langkah hisap itu merupakan langkah di mana katup inlet terbuka dan piston bergerak ke titik mati bawah, sehingga menyebabkan udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar karena tekanan dari dalam ruang bakar. Jadi gini teman-teman, ini ibaratnya ini tangan saya ini adalah piston. Nah, di sini tuh ruang bakar gitu ya. Nah, jadi apabila kan di langkah yang pertama itu kan ada langkah hisap. Jadi tuh langkah hisap itu sendiri kan katup inlet itu terbuka. Awalnya itu kan piston itu bergerak turun dan inlet itu terbuka. Nah, ketika katup inlet itu terbuka kan udara dan bahan bakar tuh masuk ke dalam ruang bakar tuh. Nah, kenapa itu bisa masuk ke dalam ruang bakar? Karena piston yang bergerak turun itu menyebabkan perbedaan tekanan di ruang bakar dan di sekitar mesin itu, sehingga menyebabkan terjadinya tarikan atau seperti vakum gitu, yang membuat udara dan bensin itu ketarik tuh ke dalam ruang bakar. Jadi pas piston itu turun, udara dan bensin itu masuk tuh ke dalam. Ibaratnya kayak kita mau pompa angin itu kan kita narik tuh. Nah, otomatis kan anginnya tuh kayak keserap tuh ke tabung pompa anginnya itu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kayak ketarik ke sedot gitulah ke dalam ruang bakar. Nah, habis itu ada langkah kompresi. Setelah itu ada langkah kompresi. Langkah kompresi itu apa sih?
langkah kompresi itu adalah langkah lanjutan dari uh, langkah hisap sebelumnya tadi itu. Nah, langkah kompresi itu adalah ketika katup inlet itu mulai tertutup dan piston itu mulai bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada proses ini udara dan bahan bakar itu mulai bercampur dan mulai mampat karena tekanan oleh piston. Selain itu, temperatur pada proses ini juga tuh meningkat. Nah, jadi gini teman-teman. Kan tadi kan udah selesai itu proses langkah hisap. Nah, langkah kedua ini kan langkah kompresi tuh. Nah, jadi kan langkah kompresi itu kan tadi kan piston kan sudah di titik mati bawah tuh dan katup inlet sudah terbuka. Nah, kalau di langkah kompresi itu sendiri, katup inlet itu sudah tertutup dan piston tuh sudah mulai naik ke atas. Nah, kenapa piston sudah mulai naik ke atas? Karena ibaratnya gini, kalau misalnya di suatu ruangan itu ada beberapa orang, kalau semakin sempit kan semakin ngepres tuh ya, semakin padat. Nah, tujuan piston itu naik untuk udara dan bahan bakar ini dapat tercampur sehingga benar-benar padat. Ibaratnya gini nih, kalian misalnya ada jeruk, nah ada jeruk kan misalnya di tangan nih, nah kan kayak gini, itu kan makin lama kan jeruknya tuh makin kepres kan, makin apa istilahnya, kayak makin padat. Nah kayak gitu, jadi tuh udara tuh ibaratnya kayak gitulah sama bensin tuh, dia dikompres terus sampai bener-bener istilahnya sampai bener-bener padat, sampai bener-bener kenceng. Nah, karena proses itulah udara dan bensin itu dapat tercampur sehingga terjadilah campuran antara bensin dan udara. Nah, setelah itu ada langkah usaha. Kalau langkah usaha itu sendiri terjadi karena ketika busi mulai mematikan api sehingga menyebabkan ledakan dari campuran udara dan bensin. Pada fase ini, piston yang sudah berada di titik mati atas akan bergerak ke titik mati bawah. Nah, maksud dari langkah usaha itu sendiri, kan tadi kan langkah kompresi kan piston kan sudah di atas tuh, sudah memampatkan udara di bawah busi. Nah, ketika langkah usaha ini, busi itu mematikan api sehingga menyebabkan ledakan dari campuran udara dan bensin tersebut yang sudah dimampatkan oleh piston. Nah, ketika kan terjadi ledakan tuh, pas terjadi ledakan itu, piston itu langsung menuju ke titik mati bawah. Nah, ketika piston itu meledak, ketika campuran udara dan bensin itu meledak, piston itu langsung bergerak ke titik mati bawah. Nah, itulah kenapa motor kita itu bisa bergerak berjalan, karena pada langkah usaha ini piston jatuh ke bawah sehingga menyebabkan pergerakan. Selanjutnya itu ada langkah buang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan langkah buang? Langkah buang itu adalah langkah buang itu terjadi ketika katup outlet terbuka. Pada proses ini, piston mulai bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Hal ini membuat sisa pembakaran terbuang melalui katup outlet menuju saluran exhaust. Nah, jadi gini teman-teman, kan di sebelumnya itu kan pada langkah usaha kan piston kan sudah menuju titik mati bawah tuh karena terjadinya ledakan pada ruang pembakaran. Nah, ketika piston itu jatuh ke bawah dan telah terjadi ledakan pada ruang bakar, kemudian kan katup outlet itu terbuka tuh. Nah,
katup outlet itu berguna untuk membuang gas-gas sisa dari pembakaran. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin tuh di situ piston mulai bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, kenapa piston itu bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas? Kan ibaratnya gini, udara itu emang benar ketarik sama ini katup outlet yang menuju ke saluran exhaust. Tapi kan harus juga didorong oleh piston sehingga tidak ada lagi sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Jadi piston itu piston itu kenapa naik? Karena dia itu akan mendorong sisa gas buang hasil pembakaran itu tadi. Jadi ketika piston itu naik pelan-pelan, terus gas hasil sisa pembakaran itu pun akan kedorong juga tuh keluar naik. Nah, ketika sudah sampai di atas tuh kan hasil gas buang itu bakalan keluar melalui katup exhaust, katup outlet dan menuju saluran exhaust. Nah, kenapa asap itu keluar dari knalpot? Ya karena tadi asap itu adalah hasil gas dari pembakaran. Nah, nggak mungkin dong ketika nanti setelah kan setiap langkah itu kan akan selalu berputar terus kan, habis dari hisap, kompresi, usaha, buang, kembali lagi tuh ke hisap, kompresi, usaha, buang gitu terus siklusnya. Nggak mungkin ketika pada saat akan melakukan langkah hisap lagi, gas itu masih tersisa. Ya mungkin ada beberapa, cuman kan nggak terlalu banyak seperti itu teman-teman. Nah, habis itu ada yang keempat. Nah, keempat ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari mesin 4 tak itu sendiri. Nah, di sini yang pertama itu adalah bahan bakar itu lebih irit. Kenapa lebih irit? Karena kan bahan bakar itu tidak terbuang sia-sia gitu kalau di 4 tak. Karena kan dia melalui katup dari atas tuh, sehingga katup pembuangannya atau katup outlet itu kan dia di atas. Jadi ketika melakukan kompresi ataupun usaha dari bahan bakar itu sendiri itu tidak terbuang sia-sia kayak di 2 tak. Kan kalau di 2 tak itu dia katup inletnya itu di bawah, sedangkan katup outlet itu di atas. Jadi nanti kalau di 2 tak itu bensin itu melalui pokoknya ntar naik ke atas piston. Nah, ketika piston itu mendorong ke atas melakukan kompresi, kan di sebelah itu kan ada namanya katup outlet untuk pembuangan gas. Nah, ketika dia melewati katup itu kan pasti ada, namun nggak banyak bensin yang kebuang gitu dari katup itu. Karena kan kalau di 2 tak itu kan nggak ada tuh penutupnya. Nah, habis itu kelebihannya itu lagi pada putaran rendah mesin itu dapat bekerja lebih efektif. Nah, efektif di sini tadi yang saya dapat itu, kalau yang dari saya yang baca itu efektif di sini tuh pembakarannya lebih sempurna. Jadi pembakaran itu ya benar-benar sempurna gitu. Habis itu yang ketiga itu setiap proses kerja dapat diselesaikan dengan satu langkah penuh, sehingga membuat mesin bekerja secara ideal. Habis itu cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasan yang baik. Terus yang kelima itu campuran udara dan bahan bakar tidak tercampur oli samping.
Habis itu kekurangannya konstruksi yang rumit karena menggunakan sistem katup atau klep. Habis itu bobot mesin yang lebih besar, jelas karena lebih kompleks itu tadi. Terus dan getaran yang besar. Kenapa getaran yang besar? Karena 4 tak juga menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar. Habis itu di sini perbedaan 2 tak dan 4 tak. Perbedaan 2 tak dan 4 tak itu tersendiri di sini ada pada gambar. Nah, di sini kita bisa lihat yang di sebelah kiri itu mesin dari 2 tak, dan yang di sebelah kanan ada mesin dari 4 tak. Di sini kita bisa langsung melihat bahwa pada mesin 2 tak itu tidak memiliki katup. Jadi salurannya itu tertutup oleh piston. Jadi ketika piston itu naik ke atas, maka saluran exhaustnya itu akan tertutup. Jadi kalau misalnya dia lagi kompresi, lagi naik ke atas, itu exhaustnya tertutup. Nah, terus katup inletnya itu bakalan kebuka, yang akan membawa bensin dan udara itu masuk ke dalam ini crankcase-nya ini yang di dekat poros engkol itu. Nah, kalau 2 tak itu, kalau pada mesin 2 tak itu ntar terjadi usahakan positif ada sisa pembakaran. Nah, positif piston turun. Nah, ketika turun itu baru sisa pembakaran untuk keluar melalui exhaust. Kan piston itu positif sudah melewati dari saluran exhaustnya itu, sedangkan untuk inletnya tertutup oleh piston. Nah, bagaimana sih cara bensinnya itu masuk? Melalui transfer port. Nah, transfer port tuh jadi itu dia tuh bisa dibilang kayak di injeksi gitu. Jadi dia kayak didorong. Jadi dia bensin itu melalui transfer port itu akan masuk ke di atas piston. Nah, seperti itu. Jadi kenapa tadi dibilang gak efektif? Karena kan pas 2 tak itu melakukan kompresi, kan katup exhaustnya kan gak ketutup tuh oleh piston. Jadi mungkin ada beberapa atau sedikit dari bahan bakar yang akan terbuang sia-sia. Nah, sedangkan di 4 tak itu kan sudah memiliki sistem katup. Nah, katupnya di sini kan bisa dibilang lebih efisien karena 4 tak itu sendiri katupnya di atas, sehingga apabila katup inletnya terbuka positif, katup outletnya ini tertutup. Jadi meminimalisir bahan bakar yang terbuang secara sia-sia. Seperti itu, teman-teman. Nah, juga dari 2 tak itu kan 2 tak itu diambil dari 2 langkah. Sedangkan 4 tak itu kan 4 langkah. Nah, kalau di 2 tak itu 2 langkahnya itu, langkah 1 itu usaha dan hisap dan kompresi. Sedangkan yang kedua itu langkah usaha dan buang. Sedangkan kalau di 4 tak itu kan hisap, kompresi, usaha, buang. Seperti itu, teman-teman. Ya, cukup itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian saya, kurang atau lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.